Iya, 2 hektar itu sudah cukup. Mungkin lebih besar dari ini Pak ya. Kalau ini mungkin tidak sampai 2 hektar ya. Ya, ini mungkin lebih besar ya. Jadi lahan baru lebih besar dan insya Allah SMK yang di depan nanti akan lebih. Ya, walaupun tadi Pak Hamid sudah katakan bahwa memang benar ya, swasta satu-satunya yang termurah untuk SMK yang Papa. Dan mungkin ada yang nanya di SMA di YPK boleh tanya ya, nanti kita bilang lagi nanti ucap orang ya, betul. Terbaik Bapak Ibu yang saya hormati bahwa ini permasalahan kita begini ya Bapak Ibu. Komite kita itu kan kemarin itu kesepakatan kita itu 40.000. Itu kesepakatan kita kemarin dengan dasar itu karena sebagian besar itu guru-guru honor kita itu dibiayai oleh pemerintah daerah saat itu. Nah, sekarang sekitar 24 guru honor itu dirumahkan. Mereka ini bukan tenaga struktural, mereka ini tenaga fungsional. Kalau kita rumahkan, bagaimana sekarang kita di sini? Baru mereka ini adalah rata-rata yang guru-guru honor ini adalah guru-guru produktif, guru-guru yang langka, bukan guru-guru umum, guru-guru keahlian. Mereka ini, bahwa mereka ini kita susah untuk mendapatkan mereka. Namanya ya guru-guru teknik, guru produktif. Ini kan susah. Kalau umumnya itu kan bisa kita ini ya, contohnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Tapi kalau guru-guru bokap yang merancang busana misalnya, itu sulit. Itu permasalahan kita di situ. Nah, sehingga itu kita harus hadirkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua di sini untuk kita mencari solusinya. Nah, dan kami sampaikan bahwa mereka ini sudah 2 bulan. Itu belum dibayar, kasihan. 2 bulan belum dibayar. Sekarang secara logika saja Bapak Ibu, kita berpikir secara rasional saja. Kalau seandainya kita itu tidak pungut biaya misalnya, atau kita tidak minta bantuan dari orang tua kira-kira, coba mungkin Bapak Ibu orang tua kasih solusi buat saya untuk nasib 16 guru ini. Kira-kira saya dapatkan uang dari mana untuk membiayai mereka? Secara rasional saya kita berpikir kira-kira dapat uang dari mana? Untuk sementara yang dibiayai oleh pemerintah yang ini yang belum dengar seperti tadi Pak Ketua Yayasan baru ngomong itu kan memang jenisnya belum ada, tapi tetap jelas memang ada. Itu khusus untuk siswa yang baru masuk saja. Jangan sampai salah paham lagi dan dipikir wah ini pendidikan gratis, ini kan berarti kelas 10, 11, 12. Ini kelas 10 saja, jadi mulai dari pakaian seragam dengan biaya pendidikan itu cuma berlaku di kelas 10. Nah sekarang marilah kita renungkan bersama ya. Jangan samakan kita dengan di negeri. Negeri itu mungkin sudah 99% mungkin guru PNS. Kita di sini ada 24 guru honor dan sekitar 6 itu mereka sudah punya NUPPK. Karena dana BOS itu bisa dibiayai oleh guru-guru honor dengan catatan 1. Guru honor tersebut dalam terdaftar di Kapolri, dan yang kedua guru tersebut memiliki NUPPK kalau bisa dibiayai oleh dana BOS. Kalau saya paksa biayai, saya dapat IKA dari BPK, tidak boleh. Nah, sehingga yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS itu jumlahnya 16 orang guru. Coba Bapak Ibu menentukan. Saya mau kasih gratis, kasihan. Kira-kira, ya boleh saya kasih gratis, tapi nanti saya minta Bapak Ibu orang tua boleh kasih solusi buat saya untuk 16 orang ini. Kira-kira seperti apa?
Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tidak boleh dibiayai dengan dana bos. Untuk sementara visi-visi kita ke depannya harus seperti begini. Jadi contohnya tadi macam Pak Ketua Yapus bilang, anak-anak yang dari sini harus punya harus tamat. Kemudian ada juga yang kita punya alat-alat yang sudah begitu canggih yang ada di lab, kemudian tidak dimanfaatkan, tidak ada biaya-biaya di luar dari kegiatan interkulikuler misalnya. Nah, kemudian kita mau biaya mereka ini dari mana? Mesin band misalnya, kita datang orang dari luar, itu dari mana? Untuk sementara di dana bos, jangankan itu, guru-guru punya makan apa saja tidak diperbolehkan. Untuk minum air gelas yang harganya 500.000 tidak diperbolehkan. Ini sudah Bapak Ibu yang tahu. Masih pikir dana bos itu belum bikin apa sebenarnya? Padahal dana bos itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan itu adalah kita duduk bersama-sama untuk Bapak Ibu kasih solusinya seperti apa. Nanti sementara ini saya cuma kasih gambaran umum, nanti bendahara akan lanjutkan. Ini bendahara komite ya, bendahara sekolah yang di pojok sana itu bendahara sekolah. Jadi kalau terkait Bapak Ibu orang tua punya uang itu ada di bendahara komite ini. Jadi kalau mau tanya lah nanti di beliau ini supaya lebih jelas, karena kami dari pihak sekolah itu tidak mengintervensi. Saya pun tidak mau ikut campur dengan keuangan masalah ini. Cuma saya tinggal pergi tadi saja. Kok ini guru ini nih, tolong bayar dia ya, karena ini orang tua yang bayar, bukan sekolah yang bayar, orang tua yang bayar. Tolong di laporan tiap bulan berapa. Jadi saya bertugas cuma itu, tapi saya tidak boleh Bapak Ibu yang punya uang itu ada di beliau. Saya tidak tanya berapa jumlahnya, tidak tanya. Itu. Dia tidak ada hubungannya dengan. Contohnya macam kemarin juga ya, masalah MPLS. Kenapa sampai saya lakukan begitu? Dia sekolah angkat tangan. Karena itulah kita berbicara lagi di sini, di luar sana sudah kasih viral, bilang SMK Yapus pungut biaya. Makanya paling bagus orang tua sendiri yang ini sudah datang kan kemarin orang tua yang siapkan makanan semua kan. Nanti kalau kita minta uang untuk beli makanan, nanti kasih viral lagi. Kita SMK itu ada pungut uang. Maka lebih bagus begitu orang tua sudah yang olah. Jadi kita dari pihak sekolah cuma melaksanakan saja pembelajarannya saja. Jadi hal-hal terkait masalah anak-anak punya konsumsi, orang tua yang olah sudah datang sini lah makan bersama. Supaya lebih jelas begitu kan. Nah, itu. Jadi kita ini harus saling keterbukaan. Di zaman teknologi sekarang ini lagi viral, lagi rame-rame, makanya saya sangat berhati-hati. Oleh sebab itu, saya undang Bapak Ibu orang tua wali murid datang sini untuk memecahkan masalah, ya, bukan untuk saya ajukan aturan saya, bukan, ya. Saya cuma kasih gambaran. Kenapa tahun kemarin